Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Jai. Selamat datang ke YouTube channel saya. So, hari ni kita nak tengok balik yang kita dah belajar, iaitu basic candlestick. Kita dah belajar. Lepas tu hari tu baru ni kita belajar tanda supply zone dengan demand zone kan. Okay, so hari ni kita nak refresh balik apa yang kita dah belajar tu. Okay. Okay, so kalau kat sini saya boleh lukis balik contoh kita buat rally base drop. Okay, so macam ni kan, rally, lepas tu dia buat base, kemudian dia membuat drop. Okay, so kita tandakan rally base drop. Okay, rally base drop yang ni kita copy letak dekat situ contoh. Okay, so dia punya pattern macam ni lah. Okay, kebiasaannya dia berada di area-area sini, yang hujung-hujung ni kan, kita kena carilah dia punya pattern ni. Okay, candlestick pattern ni. Okay, kemudian kita tandakan dengan kotak. Okay, kita tanda kotak dengan dia punya base ni, kita tanda dengan kotak. Okay, so macam ni. Kalau dekat candlestick ni kita akan tanda satu candlestick ni kan. Okay, so dekat sini lah kita punya supply zone kita. So apabila price datang balik ke dalam zone, kita akan sell. Okay. Okay, so tu untuk rally base drop. Kemudian kita sambung lagi. Contohlah kalau dekat sini dia dah turun, kemudian dia buat base lagi dekat bawah ni. Okay, so contoh macam ni kan, dia drop, kemudian dia buat base, kemudian dia drop balik. So kita ada drop base drop. Okay, so dekat sini kita tandakan dengan kotak base kita untuk kita entry sell lagi. Okay, so dekat sini kita ada drop base drop. Okay, so kita ada drop base drop. Okay, so bentuk pattern dia macam ni lah. Okay, drop base drop. So kalau dekat lukisan ni kita tanda sebagai kotak macam ni. Kalau dekat kita punya candlestick, kita akan ambil base kita ni. Okay, macam tu. Okay, so bila price turun, kemudian dia datang balik, kita akan masuk sell balik. Okay, sama juga macam rally base drop. Okay, so untuk penandaan base ni kita mesti gabungkan dengan SNR. Okay, kita kena tengok significant support and resistance. Okay, sebagai contoh dekat belakang-belakang ni kita ada significant support and resistance. So kita kena monitor juga. Okay, so barulah setup tu valid dan setup tu strong lah untuk kita entry. Okay, so kalau dekat dalam chart kita tengok contoh dekat sini USD JPY. Okay, so kita ada base dekat sini, iaitu rally base drop. Okay, so betul tak? Kita tengok rally base drop. Okay, rally base drop. So kita tandakan kita punya base. Tandakan kita punya base. Okay, tak kisahlah kita ambil satu candlestick ni ke, atau kita ambil body ke, boleh je mana-mana. Okay, so contoh dalam case ni kita tandakan kita punya base macam tu. Kemudian dekat sini kita ada significant resistance yang dia dah break. Okay, so dekat sini ialah significant resistance yang dia dah break. Okay, so maksudnya dekat sini kita ada setup QM. Okay, apa itu QM? Kita dah belajar dalam video sebelum ni. Dia buat high, low, kemudian higher high, lower low. Okay, so dekat sini ialah QM level kita. Okay, so bila ada setup QM, ini adalah petanda untuk dia membuat reversal. Okay, so ini adalah reversal pattern, reversal fenomena. Tetapi setup ni agak berisiko sebab kita melawan arah. Sebab setup ni tengah naik kan. Tiba-tiba kita nak masuk sell. Okay, so agak berisiko. Tapi high risk, high reward. Okay, contoh dekat sini kita tengok, kalau kita entry dekat area sini kan, dekat base ni, dalam 8 pips stop loss kita. Okay, tapi reward kita 70 pips. Okay, ni H1 Okay, so bila kita dah ada setup QM macam ni kan, bila price return balik ke dalam supply zone kita akan entry sell. Okay, okay, so kita tulis dekat sini sebagai sell zone. Bila price masuk, kita akan sell, kemudian price akan drop. Okay, Okay, so ini adalah contoh untuk rally base drop. Okay, ia ialah salah satu reversal lah. Okay, reversal pattern. Kemudian untuk
drop base drop pula, setup ni lebih selamat sebab kita follow trend, okey. Sebab dia dah dalam keadaan menurun dan kita follow trend tu. Contoh dekat sini ialah drop, kemudian dia buat base dekat sini, kemudian dia drop, okey. So kita ada drop base drop. Okey, contoh dekat sini tadi drop base drop. So kita tandakan dia punya candlestick tu. Okay, so kita tandakan candlestick drop base drop ni. Kemudian kita tandakan significant support. Okay, contoh dekat sini kita ada support dekat sini, kita ada support. Okay, so ini adalah salah satu contoh significant support. Okay, kemudian bila price drop, kemudian price return masuk ke dalam base, baru kita entry sell balik. Okay, nampak tak dekat sini? Price masuk ke dalam base, kemudian dia membuat drop semula ke bawah. Okay, so ini adalah sell zone kita yang kedua, dan ini lebih selamat sebab kita follow trend. Okay, ini kita panggil sebagai continuation. Okay, sebab dekat sini reversal, dekat sini continuation. So continuation ni lebih selamat lah. Tapi dia punya reward tak sebesar reversal lah. Kita dapat entry awal dekat sini kan. So dekat sini pun kita dapat juga entry, walaupun tak berapa awal, tapi still juga boleh make profit. Okay, buat contoh dekat sini kita punya stop loss dalam 10 pips, kita punya reward kalau kita TP dekat previous low dalam 40 pips. Okay, kalau kita hold lagi boleh sampai dekat 100 pips lah. Okay, so itu je untuk video kali ni. Kita jumpa lagi next video, InsyaAllah. Assalamualaikum, bye bye.